wabarakatuh. Bapak Ibu pengurus DPP dan teman-teman media yang hadir saat ini, baik dari TV, media TV, beberapa media TV dan online, dan juga media cetak. Sengaja kami mengundang untuk menyampaikan press release Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya pada Jumat 4 Juni 2021 untuk menyikapi dinamika internal Partai Berkarya dan kesiapan kita menghadapi tahapan pemilihan umum pemilu 2024 yang jadwalnya dipercepat dalam hal ini, tahapan-tahapannya dipercepat, begitu pula dengan pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu legislatif, presiden maupun pilkada serentak 2024. Olehnya itu kami sampaikan bahwa dinamika di internal partai kami, dalam hal ini Partai Berkarya, pasca Musyawarah Nasional luar biasa 10 sampai 11 Juli 2020 di Jakarta, dan hasil munaslup itu telah diakui oleh pemerintah dengan keluarnya surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor 16 dan nomor 17 tanggal 30 Juli 2020, di mana nomor 16 terkait pengesahan anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Berkarya, nomor 17 terkait pengesahan kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2020 sampai 2025. Keputusan ini digugat oleh kepengurusan lama dan sampai saat ini masih dalam proses pengadilan, namun hal tersebut tidak membuat kepengurusan yang ada yang sah sekarang ini untuk tidak melanjutkan kegiatan-kegiatan partai untuk menghadapi verifikasi dan tahapan pemilu 2024. Karena belajar dari pengalaman partai-partai yang lain, proses peradilan atau sengketa partai politik di tingkat TUN hingga Mahkamah Agung itu bisa mengambil waktu yang cukup lama. Bisa saja setelah pemilu persoalan ini, sengketa partai politik ini tidak terselesaikan. Olehnya itu, selaku kepengurusan yang sah yang diakui oleh pemerintah dengan SK nomor 16 dan nomor 17 tadi, kami mengambil langkah-langkah untuk persiapan verifikasi dan menghadapi tahapan pemilu 2024 yang dipercepat. Kemudian daripada itu, di internal biasalah dalam partai politik ada suka, ada yang tidak suka, ada pro dan kontra, ada dinamika internal. Selain yang masalah hukum tadi, juga ada dinamika di internal kami, dan kami sikapi dengan beberapa rapat-rapat pleno, bahkan terakhir rapat tertinggi kedua, forum tertinggi kedua di partai ini adalah rapat pimpinan nasional atau Rapimnas, di bawah Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional luar biasa. Disepakati bahwa kita yang menjabat sekarang di kepengurusan periode 2020-2025, ada beberapa oknum DPP, Dewan Pimpinan Pusat sebelumnya, selain Ketua Umum dan Sekjen, kita reposisi atau diganti, pergantian antar waktu, begitu juga dengan beberapa anggota Mahkamah Partai Berkarya. Di Rapimnas kedua yang dilaksanakan di Cikarang, Jawa Barat 28 sampai 30 Mei 2021, beberapa waktu lalu ditekankan bahwa ini adalah putusan yang diambil dalam Rapimnas yang dihadiri oleh 34 pimpinan DPW Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi se-Indonesia.
Di antara posisi yang tergantikan adalah posisi bendahara umum yang tadinya Saudara Hari Saputra Yusuf diganti oleh Laude Umar Monte. Kemudian Ketua Mahkamah Partai yang tadinya Pak Maijen TNI Purnawirawan Samsul Jalal digantikan oleh Pak Samsul Sakaria yang sebelumnya Wakil Ketua Mahkamah Partai. Dan beberapa nama lain termasuk beberapa kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ini dilakukan dalam rangka ketegasan dari pimpinan Dewan Pimpinan Pusat untuk mengambil sikap tegas agar partai ini tidak terbelenggu dengan masalah atau persoalan internal, sehingga kita lebih fokus melengkapi struktur kepengurusan dari pusat hingga desa kelurahan dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi yang akan kita lalui dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU nanti dalam proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Selain itu juga kita mempersiapkan keanggotaan dan beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi sebagai calon peserta pemilu, calon partai peserta pemilu 2024. Kemudian hingga saat ini beberapa oknum yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Pusat atau Mahkamah Partai di luar putusan resmi Rapimnas, rapat pimpinan kedua tersebut, maka itu kami anggap ilegal dan bukan atas nama partai yang resmi. Bila ada yang melakukan tindakan tersebut, kami pengurus yang resmi yang sah akan melakukan tindakan sesuai dengan jalur hukum dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib atau menuntut secara hukum. Dalam hal ini perlu kami beritahukan bahwa Partai Berkarya sesuai dengan putusan atau pertemuan KPU RI dengan Komisi 2 kemarin, bahkan hari ini berlanjut, bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 28 Februari 2024 untuk Pileg dan Pilpres. Pada dasarnya Partai Berkarya sudah siap untuk menghadapi tahapan-tahapan verifikasi, di mana tahapan verifikasi atau permulaan tahapan dari pemilu 2024 itu dimulai 25 bulan sebelum pelaksanaan hari H tersebut. Itu artinya tahapan itu harus dimulai di Januari 2022, beberapa bulan ke depan. Sehingga tidak ada waktu lagi bagi kami untuk bermain-main baik di internal maupun eksternal untuk menghadapi tahapan-tahapan ini. Kita fokus untuk verifikasi, kita fokus untuk mencari figur-figur yang terbaik untuk dijadikan calon anggota legislatif nanti, untuk dididik, kemudian untuk mencari saksi-saksi setiap TPS, minimal 2 per TPS untuk kita latih, sehingga target dari Partai Berkarya untuk lolos ke Senayan dengan target 7% suara nasional atau kurang lebih 10 juta suara nasional di pemilu 2024 itu bisa segera tercapai, terukur dari kerja-kerja cerdas yang kita mulai dari sekarang. Sehingga adanya dinamika baik di pusat maupun di daerah yang belum mengakui atau belum move on dengan kepengurusan yang ada saat ini yang beralamat di Jalan Taman Marga Satwa nomor 11 itu bisa kita abaikan atau kita tinggalkan. Itu adalah kerikil-kerikil kecil yang menghalangi, dan kami akan menghadapi secara bersama-sama baik dari pusat maupun sampai daerah. Begitu pula dengan teman-teman kami yang duduk di anggota dewan, karena ini akan kita jadikan musuh bersama bagi yang ingin mengganggu kepengurusan atau keberadaan Partai Berkarya yang sah saat ini. Saya kira itu pengantar dari saya.
Saya mewakili atas nama pengurus Dewan Pimpinan Pusat, saya selaku Sekretaris Jenderal. Di samping kiri saya ada Pak Umar Bonte, Bendahara Umum yang baru, dan samping kanan saya Ibu Orida, Ketua OKK, dan beberapa ketua-ketua DPP yang mendampingi yang hadir saat ini di markas kita ini. Terima kasih. Kami partai non-parlemen ada 6 partai yang ikut pemilu 2019 namun tidak lolos parlemen threshold ke Senayan. Kami ada 6 partai. Secara nasional kita memiliki suara kurang lebih 12 juta kalau nggak salah, senilai dengan 9% suara nasional. Jadi ketika berbicara tentang syarat presiden, ya maksudnya tadi, kita memiliki dan punya hak untuk mengusung apabila syarat suara nasional 25%, kita ada 9% di 6 parpol tersebut. Tentunya komunikasi tidak hanya sebatas itu, tapi kami juga mempersiapkan persoalan verifikasi yang ada baru-baru ini, putusan dari Mahkamah Konstitusi yang membedakan partai non-parlemen dengan partai parlemen. Pasca pemilu 2019 ada perbedaan untuk verifikasi faktual, dan sementara kami perjuangkan agar itu ada persamaan dengan partai yang di parlemen maupun partai yang baru yang akan mendaftar pada pemilu 2024 ini, sehingga ada keadilan di sana. Tentunya selain dengan 6 partai non-parlemen ini, oleh Ketua Umum dan kami pengurus juga mengadakan komunikasi dengan partai-partai parlemen, tentunya sesuai dengan tujuan atau kepentingan kita. Karena ini masih panjang, tapi serasa sudah dekat karena hampir semua partai mempersiapkan untuk jadi peserta pemilu dulu. Jadi persoalan koalisi untuk mengusung presiden atau calon presiden, saya kira nanti di ujung-ujung atau di akhir, tergantung dinamika politik kita ke depan bagaimana. Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa secara resmi memang ada gugatan oleh pengurus lama. Ini sekarang proses banding dan itu masih lama dan memakan waktu yang lama pula, sehingga kami membuat atau menunjuk tim hukum, kuasa hukum untuk itu, sehingga kami pengurus DPP ini lebih fokus pada langkah-langkah persiapan pemilu 2024. Dan itu kami yakini bahwa tidak mengganggu dari langkah-langkah yang kita lanjutkan, karena melihat situasi pihak yang menggugat pun tidak serius untuk melakukan langkah-langkah serius untuk menghambat partai ini untuk menjadi peserta pemilu, sehingga gugatan atau gangguan yang dilakukan oleh pengurus-pengurus tersebut, pengurus lama maupun pengurus yang ada sekarang, itu kita anggap sebagai angin lalu atau kerikil-kerikil yang tidak terlalu berarti. Namun tetap kita perhatikan dengan membentuk tim khusus untuk mengurus itu melalui tim kuasa hukum yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat. Jadi menarik sekali pertanyaan teman wartawan tadi bahwa berkaitan dengan gugatan pihak sebelah itu secara khusus kami sudah menyampaikan melalui internal partai bahwa itu tidak perlu ditangkap serius karena hukum sedang berjalan. Namun yang sedang kami hadapi sekarang, kami mencoba untuk memberikan penekanan serius kepada pihak-pihak yang tidak move on dalam SK Kemenkumham gitu. Kami menyadari bahwa ada orang-orang tertentu yang terus menggembosi partai ini, dan karena itu kami mengingatkan kepada mereka jangan sampai terus-menerus mengganggu kami, yang tentunya langkah yang akan kita ambil adalah langkah hukum.
Kami mendapatkan informasi ada beberapa orang yang menggalang kekuatan untuk menggoyang atau mengganggu partai yang resmi ini. Tentu kami menyiapkan pengacara khusus untuk menghadapi mereka, untuk melaporkan mereka secara hukum di polisi nantinya. Kami sadari ada beberapa orang yang tidak terima baik hasil Munaslup, hasil Rapimnas 1 maupun hasil Rapimnas kedua. Kami sadari dan kami tahu itu. Saat ini kami sedang mengumpulkan alat-alat bukti, kami sedang menyiapkan langkah-langkah untuk mengambil langkah hukum. Kepada mereka yang mencoba untuk menghembusi partai ini, maka tentu kami akan mengambil langkah tegas tadi. Dan karena itu kami berharap pada seluruh kader hari ini kita fokus pada pemilu 2024. Saya kira itu yang paling utama. Ada peristiwa pelantikan pergantian antar waktu anggota DPRD kami di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ini juga kami lagi telusuri, pelajari, karena proses di internal kami pergantian antara waktu anggota DPRD itu harus diketahui dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat. Ini ujuk-ujuk tiba-tiba kemarin telah dilakukan pelantikan pergantian antara waktu anggota DPRD kami yang ada di Agam, Sumatera Barat tanpa sepengetahuan DPP dan DPW maupun DPD yang resmi yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini kami akan telusuri dan kami akan gugat, dan bisa jadi anggota DPRD yang dilantik kami akan PAW-kan kembali dengan anggota DPRD yang lain kalau tidak taat aturan yang ada. Kami tidak bisa menuduh apakah itu dilakukan oleh oknum yang ada di internal DPP atau yang lagi menggugat, karena ini atau kesalahan anggota pimpinan DPRD Agam sendiri, karena ini aturan main bicara hukum MD3, kemudian hukum ADART kita, tentunya ini melanggar.